Kesalahan yang tak termaafkan bagian 1. Di sebuah apartemen kecil di tengah kota, Rina sibuk membereskan rumah. Tangannya lincah mencuci piring, sementara telinganya mendengar suara kartun yang diputar untuk putrinya, Alia, yang duduk di lantai dengan boneka kesayangannya. Meskipun lelah, Rina tetap berusaha tersenyum. Baginya, melihat Alia bahagia adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Sudah 3 tahun sejak ia menikah dengan Doni. Dulu, ia berpikir bahwa menikah dengan pria yang dicintainya akan membawa kebahagiaan. Tapi, kini, Rina mulai merasa seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri. Ia mengurus semuanya sendirian, membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan yang paling berat, membesarkan Alia tanpa banyak bantuan dari Doni. Doni bukan pria jahat. Setidaknya, itulah yang selalu Rina coba yakini. Namun, ia juga bukan suami yang bertanggung jawab. Doni menghabiskan sebagian besar waktunya dengan dunia gamenya. Setiap hari setelah pulang kerja, ia langsung duduk di depan komputer dengan headset di kepalanya. Kadang ia bermain sampai larut malam, bahkan terkadang sampai subuh. "Pak, bisa tolong jagain Alia sebentar? Aku mau masak," pinta Rina suatu malam. Doni yang tengah sibuk dengan gamenya hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. "Nanti aja, aku lagi war." Rina menghela napas. Ia sudah terlalu sering mendengar jawaban seperti itu. Malam itu saat Alia menangis karena ingin tidur dengan ayahnya, Doni malah menyuruhnya kembali ke Rina. "Mama aja ya, papa lagi sibuk," katanya tanpa sedikit pun melepaskan pandangan dari layar monitor. Rina merasakan hatinya mencubit. Alia hanya anak kecil. Ia butuh kasih sayang dari ayahnya juga, bukan hanya dari ibunya. Pagi itu, Rina bangun lebih dulu seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, membereskan mainan Alia yang berserakan, dan menyapu lantai apartemen yang terasa dingin. Doni masih tidur pulas di kamar. Ia baru tidur sekitar pukul 3 pagi setelah bermain game dengan teman-temannya. "Pah, bangun! Udah pagi," kata Rina sambil menggoyangkan bahunya. Doni hanya bergumam malas lalu menarik selimutnya lebih erat. Rina ingin marah, tapi ia tahu itu hanya akan sia-sia. Ia pun membiarkan Doni tidur dan melanjutkan kegiatannya. Ketika akhirnya Doni bangun, ia langsung mengambil ponselnya dan mulai berselancar di media sosial. Tak ada sapaan, tak ada pertanyaan tentang bagaimana keadaan Rina atau Alia pagi ini. Rina menatapnya sesaat, lalu mengalihkan pandangannya. Ia sudah terbiasa. Setelah sarapan, Doni langsung mengambil jaketnya. "Mau kemana?" tanya Rina, meski sudah tahu jawabannya. "Keluar bentar, ketemu anak-anak," jawab Doni santai. "Papa pergi terus, nggak mau main sama Alia?" Doni mengernyit. Ya kan papa juga butuh waktu buat diri sendiri. Jangan dikit-dikit ngelarang dong." "Siapa yang larang?" Rina mulai kehilangan kesabaran. "Aku cuma minta sedikit perhatian buat anak kita. Kamu pikir aku nggak butuh waktu buat diri sendiri juga?" Doni menghela napas, tampak kesal. "Ya udah, nanti malam aku main sama Alia." "Nanti malam kamu pasti main game lagi," balas Rina. Suaranya mulai bergetar. Doni tak menjawab. Ia hanya mengambil kunci motornya dan pergi begitu saja, meninggalkan Rina yang berdiri dengan hati hancur. Siang harinya, Rina duduk di sofa dengan Alia di pangkuannya. Mata gadis kecil itu berbinar saat ia menunjukkan gambar yang baru saja ia warnai. "Bagus banget, sayang," puji Rina sambil mencium pipi Alia. "Alia mau kasih papa nanti," seru Alia senang. Rina tersenyum, meskipun hatinya pedih. Ia tahu betapa Alia merindukan ayahnya, meskipun ayahnya jarang ada untuknya. Menjelang sore Doni pulang. Ia tampak lelah, tapi bukan karena bekerja. Dari baunya Rina tahu bahwa suaminya baru saja pulang dari kafe, mungkin habis nongkrong berjam-jam dengan teman-temannya. "Pak!" seru Alia berlari menghampiri Doni. Doni tersenyum tipis. Anak papa, udah makan? Alia bikin gambar buat papa." Alia menunjukkan kertasnya dengan penuh semangat. Doni melihat sekilas lalu mengangguk. "Bagus sayang, hanya itu. Tak ada pelukan, tak ada antusiasme." Alia menunduk kecewa, sementara Rina menggigit bibirnya menahan marah. Malam itu, setelah Alia tidur, Rina kembali mencoba berbicara dengan Doni. "Pak, sampai kapan kamu mau kayak gini terus?" tanyanya dengan suara pelan, takut membangunkan Alia. Doni yang sudah memegang joystick gamenya, menoleh sebentar. "Maksudnya, kamu selalu sibuk sama game atau teman-temanmu? Kamu sadar nggak kalau aku ngerjain semuanya sendirian? Alia butuh kamu, aku juga butuh kamu." Doni mendesah. "Rin, aku kerja capek-capek juga buat kalian. Aku butuh hiburan." "Hiburan boleh, tapi bukan berarti kamu lepas tangan sama keluarga." Suara Rina meninggi. Doni menatapnya tajam. "Aku nggak lepas tangan. Aku tetap kasih uang buat kalian kan? Aku tetap kerja buat keluarga ini." "Uang bukan segalanya, Don," balas Rina dengan suara gemetar.
Alia nggak butuh uangmu, dia butuh perhatianmu. Doni terdiam sejenak lalu mengalihkan pandangan. Udah Rin, aku nggak mau ribut, aku capek. Dengan itu, ia kembali ke gamenya. Rina menatap suaminya dengan mata yang mulai basah. Ia merasa seperti berbicara dengan dinding. Di dalam kamar, Alia tidur dengan damai, tak menyadari bahwa rumah tangga orang tuanya sedang berada di ujung tuk. Rina duduk di sofa, menatap langit-langit dengan hati yang semakin kosong. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia sanggup bertahan? Hari itu, langit mendung, seakan mencerminkan suasana hati Rina yang semakin hari semakin suram. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, di antara dinding-dinding apartemen yang seharusnya menjadi tempat penuh kehangatan. Doni masih seperti biasa. Setelah bekerja, ia langsung tenggelam dalam dunianya. Duduk di depan komputer dengan headset menempel di kepala, tertawa bersama teman-temannya di dalam game online, seakan-akan tanggung jawab di dunia nyata tidak pernah ada. Sementara itu, Rina semakin lelah. Setiap hari ia bangun lebih awal, mengurus Alia, memasak, membersihkan rumah, lalu tidur paling akhir. Tapi yang paling melelahkan bukanlah pekerjaannya, melainkan kesendirian yang ia rasakan. Suatu pagi, Rina menerima telepon dari ibunya yang tinggal di luar kota. Rina, ibu sakit. Bisa kamu datang sebentar? Suara di ujung telepon terdengar lemah. Rina langsung panik. Sakit apa? Bu, kenapa nggak kasih tahu dari kemarin? Ada masalah di lambung ibu, cuma harus periksa ulang. Jangan khawatir, cuma mau kamu temani sebentar, jawab ibunya mencoba menenangkan. Rina melirik Alia yang sedang bermain di lantai. Jika ia pergi, siapa yang akan menjaga anaknya? Saat itulah ia menoleh ke arah Doni yang masih tidur pulas. Aku tak punya pilihan lain, dia ayahnya sendiri. Paling tidak untuk sehari saja dia bisa menjaga anaknya sendiri. Setelah menghela napas, Rina membangunkan Doni. Pa, aku harus pergi sebentar ke rumah ibu. Bisa tolong jaga Alia hari ini? Doni yang masih mengantuk hanya bergumam. Berapa lama? Enggak lama, mungkin sore atau malam aku sudah pulang. Doni menguap dan menggaruk kepalanya. Ya udah, tapi nanti aku ada turnamen game sore ini, jangan lama-lama ya. Rina menggigit bibirnya. Turnamen lagi? Gila gamenya. Apanya lebih penting daripada anaknya sendiri, tapi ia tak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia menitipkan Alia kepada Doni, berharap bahwa suaminya bisa menjaga anak mereka dengan baik. Siang itu, Doni benar-benar tenggelam dalam gamenya. Ia duduk di depan komputer, headset menempel di kepala, suara ketikan keyboard dan klik mouse terdengar terus. Sementara itu, Alia bermain sendiri di ruang tamu. Awalnya, ia menggambar, lalu bermainan boneka favoritnya. Tapi lama-kelamaan ia mulai bosan. Papa, panggil Alia, mendekati Doni. Doni tidak menjawab. Ia terlalu fokus pada layar monitornya. Alia menarik kaos ayahnya pelan. Papa main sama Alia. Doni menepis tangan kecil itu tanpa sadar. Nanti sayang, papa lagi sibuk. Alia cemberut. Ia melihat balkon yang pintunya sedikit terbuka. Angin sepoi-sepoi bertiup masuk, membuat tirai bergerak perlahan. Ia berjalan ke balkon. Doni masih sibuk bermain, tertawa dan berteriak bersama teman-temannya di dalam game. Alia dengan rasa penasaran khas anak kecil menaiki kursi kecil yang ada di balkon. Ia ingin melihat pemandangan di luar. Ia ingin melihat burung yang tadi sempat terbang melewati jendela apartemen. Tangannya yang mungil berpegangan pada pagar besi. Kakinya bergerak sedikit mencoba berdiri lebih tinggi. Lalu semuanya terjadi dalam sekejap. Kursi tempatnya berpijak sedikit oleng. Alia kehilangan keseimbangan. Dan suara keras itu menggetarkan seluruh ruangan. Doni yang awalnya tak peduli tiba-tiba tersentak. Suara di dalam headset masih ramai, tapi ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah firasat buruk. Ia menoleh ke belakang. Alia? Tak ada jawaban. Matanya membelalak saat melihat pintu balkon terbuka lebar. Jantungnya berdebar. Ia berjalan cepat ke arah balkon, lalu melihat ke bawah. Dan saat itulah dunianya runtuh. Di bawah sana, tubuh kecil Alia tergeletak di atas jalan aspal. Orang-orang mulai berteriak, beberapa berlari mendekat. Doni tidak bisa berpikir. Tangannya gemetar. Napasnya tercekat. Ah, Alia! Suaranya hampir tak terdengar. Dunia seakan berhenti berputar. Tanpa pikir panjang, Doni berlari keluar apartemen menuruni tangga dengan kaki yang terasa lemas. Ketika ia sampai di bawah, ia melihat orang-orang mengelilingi tubuh kecil yang dulu penuh tawa itu. Alia tidak bergerak. Doni jatuh berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi mungil yang kini terasa dingin. Tidak. Ini nggak mungkin, bisiknya, air matanya mulai jatuh. Seseorang menepuk bahunya. Pak, anak Anda? Pria itu tak bisa melanjutkan kalimatnya.
Doni menatap wajah kecil Alia yang kini tak bernyawa. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia ingin membalikan waktu, tapi semuanya sudah terlambat. Di kejauhan suara sirena ambulans mulai terdengar. Tapi Doni tahu tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kesalahan yang tak termaafkan. Matahari sudah hampir tenggelam ketika Rina sampai di apartemen. Ia merasa sedikit lega setelah melihat kondisi ibunya yang tidak terlalu parah. Meski lelah, ia berusaha tersenyum, membayangkan Alia berlari menyambutnya seperti biasa. Namun, begitu ia melangkah ke dalam gedung, firasat buruk menghantamnya. Kerumunan orang di sekitar apartemen. Suara sirena ambulans yang memekakkan telinga. Tatapan aneh dari orang-orang yang melihatnya masuk. Rina mempercepat langkahnya. Lalu ia melihatnya. Di tengah-tengah keramaian, di atas aspal yang sudah ternoda darah, seseorang tergeletak. Rina membeku. Tidak, ini tidak mungkin. Ia berlari, jantungnya berdentum begitu keras hingga nyaris meledak. Alia! Langkahnya tertahan ketika melihat Doni berlutut di samping tubuh kecil yang ia kenal betul. Alia. Tubuh mungil itu terbujur kaku, matanya tertutup, kulitnya pucat, dan ada bekas darah mengering di pelipisnya. Rina merasa tubuhnya kehilangan tenaga. Ia jatuh berlutut di depan anaknya. Ini nggak mungkin. Suara Rina gemetar. Tangannya bergetar saat mencoba menyentuh pipi Alia, berharap anaknya tertidur. Tapi tidak ada kehangatan, hanya dingin. Alia, bangun sayang, mama pulang, mama di sini. Rina mengguncang tubuh kecil itu, berharap ada sedikit reaksi. Tapi Alia tidak bergerak. Alia, bangun nak! Teriak Rina histeris. Beberapa petugas medis mencoba menariknya, tapi ia memberontak. Ia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, tidak peduli dengan tatapan iba atau bisikan yang mulai menyebar. Lalu ia melihat Doni. Suaminya itu masih berlutut di samping tubuh Alia. Wajahnya pucat, matanya kosong. Rina berdiri, dadanya naik turun dengan napas tersengal. Ia menatap Doni dengan tatapan yang penuh amarah dan kebencian. Apa yang kamu lakukan? Suaranya pecah di tengah kesunyian. Doni tidak menjawab. Rina mencengkeram kerah bajunya, mengguncangnya dengan kasar. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak jaga Alia? Doni membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Air matanya jatuh, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi Rina. Kamu janji akan menjaganya. Suara Rina melengking. Kamu ayahnya. Kamu seharusnya melindunginya. Doni hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar, tapi tidak ada kata yang bisa ia ucapkan untuk membela diri. Game lebih penting ya? Suara Rina mengejek penuh kepedihan. Lebih penting daripada anakmu sendiri? Doni mencengkeram rambutnya, bahunya berguncang. Aku nggak sengaja. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Rina tertawa histeris. Anak kita mati karena kamu nggak tahu. Kamu tidak peduli. Tangannya yang menggenggam kerah Doni semakin erat. Jika bisa, ia ingin merobeknya. Jika bisa, ia ingin menukar nyawa suaminya dengan nyawa Alia. Alia mati karena kamu, bisiknya dengan suara penuh kebencian. Aku benci kamu. Aku benci kamu, Doni. Doni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang hebat. Petugas medis akhirnya memisahkan mereka. Rina tidak bisa lagi melawan. Tubuhnya melemas, matanya menatap kosong saat mereka membawa tubuh Alia ke dalam ambulans. Dunia Rina telah runtuh. Hari-hari setelah itu berubah menjadi mimpi buruk. Rina tidak lagi berbicara. Ia menghabiskan waktunya duduk di kamar Alia, memeluk boneka kesayangan anaknya. Dia menatap foto-foto kecil yang kini hanya tinggal kenangan. Setiap malam, ia merasa Alia masih ada di sana. Ia masih bisa mendengar suara tawa kecilnya, masih bisa merasakan tangannya yang mungil memeluknya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya kesunyian yang menyayat. Doni mencoba berbicara dengannya, tapi Rina tidak pernah membalas. Kadang-kadang, ia hanya menatap suaminya dengan mata kosong, lalu kembali menatap jendela. Hingga suatu malam, ketika Doni terbangun, ia melihat Rina berdiri di balkon, tempat kejadian itu terjadi. Rina? Doni mendekatinya perlahan. Kamu ngapain di sini? Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap ke bawah, ke tempat di mana tubuh Alia pernah terjatuh. Alia ada di sana, gumamnya. Dia manggil aku Don. Doni menelan ludah. Rina, Alia sudah. Jangan bilang dia sudah nggak ada. Rina menoleh dengan tatapan liar. Matanya merah dan berair. Dia masih di sini. Aku bisa dengar suaranya. Doni terpaku. Dadanya sesak. Rina tersenyum kecil. Aku harus jemput dia. Dia pasti sendirian di luar sana. Perlahan, ia mengangkat satu kakinya ke pagar balkon. Doni tersadar. Dengan panik, ia meraih tubuh istrinya dan menariknya turun. Lepaskan aku! Rina berteriak dan meronta. Aku harus jemput Alia.
Doni memeluknya erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Alia sudah pergi, Rin. Dia sudah nggak ada. Rina terus memberontak, menjerit, menangis, hingga akhirnya tubuhnya melemas. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis tersedu-sedu. Kenapa? Kenapa dia pergi? Isaknya. Kenapa bukan aku saja? Doni hanya bisa menangis bersamanya. Ia tahu tidak ada kata maaf yang bisa memperbaiki ini. Tidak ada waktu yang bisa diputar kembali. Ia telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Dan sekarang ia kehilangan segalanya. Kematian Alia berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir bagi Rina. Hidupnya seperti kehilangan makna. Rumah terasa kosong dan setiap sudut apartemen hanya mengingatkannya pada anak semata wayangnya yang kini tak lagi ada. Doni mencoba merawatnya, tapi Rina tak pernah lagi menjadi dirinya yang dulu. Ia tak berbicara. Ia hanya duduk di kamar Alia, memeluk boneka kesayangan anaknya, berbicara sendiri, seolah-olah Alia masih ada di sana. Suatu malam, Doni terbangun mendengar suara kecil yang bergumam. Alia, jangan lari-lari. Nak, nanti jatuh. Doni menelan ludahnya. Ia melangkah ke kamar Alia, dan di sana ia melihat istrinya duduk di lantai membelai udara kosong, seakan ada seseorang di sana. Alia, sayang, sini duduk sama Mama. Doni merinding. Ia melangkah perlahan. Rina, kamu bicara sama siapa? Rina menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan ada lingkaran hitam di bawahnya. Kamu nggak lihat? Suaranya gemetar. Alia di sini. Doni tercekat. Ia tahu Rina kehilangan Alia lebih dari siapapun, tapi ini sudah tidak normal. Ia mencoba menyentuh bahu istrinya, namun Rina menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, kamu pembunuh anakku, teriaknya histeris. Doni terdiam. Sejak malam itu, Rina semakin larut dalam dunianya sendiri. Ilai berbicara sendiri lebih sering, mulai menyiapkan makanan untuk Alia di meja makan. Bahkan suatu kali, Doni menemukannya sedang memandikan boneka Alia di kamar mandi, berbicara seakan itu anak mereka. Dan setiap kali Doni mencoba membawanya kembali ke kenyataan, Rina hanya menatapnya penuh kebencian. Kamu tidak akan bisa mengambil Alia dariku lagi, bisiknya suatu malam sebelum pergi tidur. Doni tak bisa tidur malam itu, ia takut. Tak hanya untuk Rina, tapi juga untuk dirinya sendiri. Semakin hari, kondisi Rina semakin memburuk. Ia tak lagi makan dengan teratur, tubuhnya semakin kurus, rambutnya kusut tak terawat. Dan puncaknya terjadi suatu malam. Doni baru saja pulang dari kantor lebih awal. Ia merasa ada yang aneh begitu memasuki apartemen. Hening. Terlalu hening. Biasanya Rina akan berada di kamar Alia berbicara sendiri. Tapi kali ini tidak ada suara. Doni melangkah perlahan ke kamar mereka. Di sana, ia menemukan Rina duduk di tepi ranjang, menggendong sesuatu. Doni merasa ada yang tidak beres. Rina? Rina menoleh, tersenyum. Tapi senyumannya membuat bulu kuduk Doni meremang. Jangan berisik. Alia baru saja tidur. Doni menelan ludah. Matanya turun ke tangan Rina. Dan ia nyaris muntah saat melihat apa yang digendongnya. Bukan boneka, tapi bantal yang dibungkus dengan pakaian Alia. Doni merasa napasnya tercekat. Rina, itu bukan Alia. Rina menggeleng pelan. Kamu nggak ngerti ya? Suaranya lembut, seperti menenangkan bayi yang digendongnya. Alia di sini, Don. Dia nggak pernah pergi. Doni mendekat mencoba meraih bantal itu. Sayang, lepaskan. Kamu harus sadar. Alia sudah... Jangan sentuh anakku, Rina berteriak, tiba-tiba berdiri dengan mata liar. Doni mundur, takut akan apa yang mungkin dilakukan istrinya. Rina, kamu butuh bantuan. Tolong, sayang. Ini nggak benar. Rina menatapnya dengan kebencian yang begitu dalam. Ia mulai tertawa kecil, tapi tawanya terdengar seperti tangisan. Bantuan? Ia menunduk, mengelus kepala Alianya. Kamu yang harusnya butuh bantuan, Don. Kamu yang bunuh anak kita. Kamu yang buat aku kehilangan segalanya. Doni menggeleng, hatinya semakin hancur. Aku nggak sengaja, Rin. Aku juga kehilangan Alia. Tapi kamu nggak peduli kan? Suara Rina semakin berbisik. Kamu cuma peduli sama game dan teman-temanmu. Kamu bahkan nggak lihat saat Alia jatuh. Kamu nggak dengar dia menangis. Doni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya, semua ini salahnya. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Rina melakukan sesuatu yang membuatnya membeku. Rina berlari ke dapur. Saat ia kembali, ada sesuatu di tangannya, sebuah pisau. Doni merasakan tubuhnya membeku. Rina, suaranya nyaris tak keluar. Rina tersenyum, tapi kali ini senyuman itu bukan milik wanita yang pernah ia cintai. Alia ingin kita bersamanya, bisiknya. Alia ingin kita semua bersama lagi di dunia yang tidak menyakitkan. Doni melangkah mundur. Sayang, jangan lakukan ini. Kita bisa cari bantuan. Tapi Rina sudah kehilangan akalnya.
Air mata mengalir deras di wajahnya, tapi tangannya tetap mencengkeram pisau erat. "Jangan khawatir, Don." Suaranya terdengar lembut, seperti menenangkan seorang anak. "Kita akan bersama lagi. Selamanya." Donnie tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, semua akan berakhir dalam tragedi lain. Dengan cepat, ia menubruk Rina, mencoba merebut pisau dari tangannya. Rina menjerit melawan sekuat tenaga, tetapi Donnie lebih kuat. Pisau itu akhirnya terlepas dari genggaman Rina dan jatuh ke lantai. Donnie segera memeluknya erat, menahan tubuhnya yang bergetar hebat. Kesalahan yang tak termaafkan bagian Fuad and Lim. Hari-hari setelah kematian Alia berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir bagi Rina. Rina menangis terseduh-seduh di pelukannya. "Alia, aku mau Alia," isaknya. Donnie menutup matanya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Kita semua mau Alia kembali, Rin," suaranya bergetar. Tapi dia sudah nggak ada. Malam itu, Donnie akhirnya membuat keputusan. Ia tidak bisa membiarkan Rina terus seperti ini. Keesokan harinya, dengan berat hati, ia membawa Rina ke rumah sakit jiwa. Saat mereka membawanya pergi, Rina terus menjerit memanggil Alia, berusaha melepaskan diri. Tapi Donnie hanya bisa berdiri di depan pintu apartemen mereka, menatap kepergian istrinya dengan hati yang hancur. Ia kehilangan anaknya, dan kini ia kehilangan istrinya juga. Dan yang lebih buruk, semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri.